Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di Mekarwangi News. Pada video kali ini kami akan membahas terkait soal seleksi CAT PPS dalam pemilu 2024. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti seleksi PPS di pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya, tidak ada salahnya kalau menyaksikan soal-soal yang kami tampilkan untuk teman-teman semua sebagai bahan rujukan atau latihan ketika nanti akan menghadapi seleksi PPS 2024 atau maksudnya dalam pemilu 2024. Baiklah, kita langsung saja untuk pembahasan soalnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan dalam pasal ini diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Untuk jawabannya yaitu C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil perhitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut. A. 3 bulan hingga 18 bulan dan atau denda 600.000 sampai 6 juta rupiah. B. 18 bulan hingga 3 tahun dan atau denda 6 juta sampai 60 juta rupiah. C. 6 bulan hingga 18 bulan dan atau denda 600.000 sampai dengan 6 juta rupiah. D. 6 bulan hingga 3 tahun dan atau denda 100 juta sampai 1 miliar rupiah. E. 18 hari hingga 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 6 juta rupiah. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 adalah D. 6 bulan hingga 3 tahun dan atau denda 100 juta sampai 1 miliar rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apabila sebuah parpol mengusung pasangan calon dalam pemilu kepala daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, maka A. pada saat pendaftaran langsung ditolak, B. pada saat pendaftaran diterima lalu diverifikasi di DPP, C. pada saat pendaftaran ditolak dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru, D. tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. pada saat pendaftaran langsung ditolak. Soal nomor 4. Pada saat pendaftaran diterima setelah
Masa perbaikan diminta melakukan perbaikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2005 mengatur soal kampanye pasangan calon yang dikategorikan incumbent atau sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cukup cuti kampanye hanya pada saat hari kampanye. D. Wajib mengundurkan diri dengan SK Mendagri. E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Cukup cuti kampanye hanya pada saat hari berkampanye. Kita lanjut ke nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap. B. Kampanye. C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon. D. Pembentukan Panwas Pemilu Kada. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan. B. Anggota DPR, MPR, dan DPD. C. Anggota DPD dan utusan golongan. D. Anggota DPR dan DPD. E. Anggota DPR dan DPD. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Anggota DPR dan anggota DPD. Lanjut kita ke soal nomor 7. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila. D. Piagam PBB. E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara. B. Pandangan hidup bangsa. C. Ideologi bangsa. D. Kepribadian bangsa Indonesia. E. Bentuk pemerintahan negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Pandangan hidup bangsa. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam A. TAP MPR nomor 3 1978. B. TAP MPR nomor 2 1978. C. TAP MPR nomor 3 1979. D. TAP MPR nomor 2 1979. E. TAP MPR nomor 1 1978. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah B. TAP MPR nomor 2 tahun 1978.
Lanjut soal 10. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari A. Ingarso Sungtulodo, B. Ingmadja Mangunkarso, C. Tuturi Handayani, D. Sepi ing pamrih rame ing gawe, E. Gemah ripah loh jinawi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Tuturi Handayani. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Pengamalan Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis. Yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Kepribadian nasional, E. Pendidikan Pancasila. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah C. Ideologi terbuka. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. Ya. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakan dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah C. Kepribadian nasional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah D. 18 Agustus 1945. Lanjut kita ke soal 14. Selain dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS garis miring 1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam A. Impres nomor 12 1971, Impres nomor 12 1970, C. Impres nomor 12 1969, D. Impres nomor 12 tahun 1968, E. Impres nomor 12 tahun 1967. Jawaban yang paling tepat adalah D. Impres nomor 12 tahun 1968. Kita lanjut ke soal nomor 15. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya penyelamatan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan, C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila, D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal, E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. Lanjut kita ke soal nomor 16. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C.
suka memberikan pertolongan kepada orang lain. D. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke soal 19. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, sikap paling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah A. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. B. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu, menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia. C. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah A. Oh, salah. C. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia. Oke. Lanjut ke soal nomor 20. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengalami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai A. Dasar falsafah negara. B. Dasar negara. C. Sumber dari segala sumber hukum. D. Asas kerohanian negara. E. Sumber hukum tertinggi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah A. Dasar falsafah negara. Kita lanjut ke soal nomor 21. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Dekrit Presiden. D. Supersmar. E. Semua jawaban benar. Jawaban untuk nomor 21 adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 22. Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal A. Oh iya, kita ulangi. Nomor 22. Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau
ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan atau pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. A. 7 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. B. 5 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. C. 4 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. D. 3 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. E. 14 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. Jawaban yang tepat adalah A. 7 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahapan pelaksanaan. Dan yang dimaksud dengan tahapan pelaksanaan adalah A. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah. Perencanaan penyelenggara meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembukaan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. B. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan dan pendaftaran pemantau. C. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. D. Pelaksanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. E. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan dan pendaftaran pemantau. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Kita lanjut ke soal nomor 24. Yang dimaksud dengan tahapan pelaksanaan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah A. Penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan. B. Penetapan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan. C. Penetapan daftar pemilih, penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah. D. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih. E. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 25. Yang memiliki hak pilih adalah warga negara Indonesia yang A. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus LTA atau sederajat. B. Sudah pernah kawin. C. Sudah berumur 17 tahun
atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. D. Sudah berumur 17 tahun. E. Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tapol. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Soal nomor 26. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus A. Terdaftar sebagai pemilih. B. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya. C. Menjadi anggota parpol. D. Bukan anggota TNI atau Polri. C. Memiliki kartu keluarga. Jawaban yang tepat adalah A. Terdaftar dalam sebagai pemilih. Kita lanjut ke soal nomor 27. Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat. A. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap. B. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. C. Memiliki kartu identitas. D. Berdomisili tetap. E. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah E. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita lanjut ke soal nomor 28. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih. Kita ulangi. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara. B. Daftar pemilih tetap. C. Daftar pemilih. D. Daftar pemilih kartu pemilih. E. Daftar undangan pemilih. Jawaban yang paling tepat adalah daftar pemilih sementara. Kita lanjut ke soal nomor 30. Nomor 29, maaf ya. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilih di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat. B. PPK setempat. C. PPS setempat. D. KPPS setempat. E. Panwaslu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah C. PPS setempat. Kita lanjut ke soal nomor 30. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru. B. Daftar pemilih potensial. C. Daftar peserta pemilih. D. Daftar pemilih tambahan. E. Daftar anggota pemilih. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah D. Daftar pemilih tambahan. Kita lanjutkan ke soal nomor 31. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih. B. Daftar pemilih sementara. C. Daftar pemilih akhir. D. Daftar potensi pemilih. E. Daftar pemilih tetap. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah E. Daftar pemilih tetap. Kita lanjut ke soal nomor 32. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU. B. PPK. C. Panwas. D. PPS. E. Petugas kelurahan. Jawaban yang tepat adalah D. PPS.
Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPUD, B. Bawaslu, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Jawaban yang tepat adalah A. KPUD. Soal nomor 34. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan selama A. 12 hari dan berakhir 4 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 13 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 20 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 30 hari dan berakhir 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah C. 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kita lanjutkan ke soal nomor 35. Dalam kampanye dilarang melibatkan A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa. B. Pejabat atau mahasiswa, pelajar atau mahasiswa. C. Orang jompo. D. Anggota non-partai. E. Organisasi ormas. Jawaban yang tepat adalah A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa. Kita lanjut ke soal nomor 36. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. D. Dicalonkan oleh parpol. E. A, B, C benar. Jawaban yang tepat adalah E. A, B, C benar. Nomor 37. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. D. Menyampaikan visi misi secara bersembunyi-sembunyi. E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. C. Sudah ada surat dari KPU untuk melakukan pemilu. D. Hari libur atau hari yang diliburkan. E. Masyarakat telah menyetujui pelaksanaan pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Soal nomor 39. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. B. Menyerahkan kepada KPPS. C. Harus didampingi polisi. D. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip. E. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat adalah A. Dibantu oleh
petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Lanjut kita soal nomor 40. Dalam hal pemilu, kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam maupun gangguan lainnya. Maka tidak lanjut pelaksanaan pilkada tersebut ditetapkan dengan A. Keputusan KPU setempat, B. Peraturan Presiden, C. Keputusan Presiden, D. Peraturan KPU. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat adalah keputusan Presiden. Lanjut kita soal nomor 41. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden, B. DPR, C. DPRD provinsi setempat, D. Menteri Dalam Negeri, E. KPU. Jawaban yang tepat adalah D. Menteri Dalam Negeri. Kita lanjut ke soal nomor 42. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, D. 30 hari, E. 31 hari. Jawaban yang paling tepat adalah D. 30 hari. Lanjut ke soal nomor 43. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih. B. Nama lengkap pemilih. C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. D. Alamat domisili pemilih. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Kita lanjut ke soal nomor 44. Menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah A. Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan, B. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik, C. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen, D. Pasangan calon perseorangan, E. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan atau pasangan calon perseorangan. Jawaban yang tepat adalah E. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan atau pasangan perseorangan. Soal nomor 45. Menurut pasal 1 ayat 14 PP 49 tahun 2008, panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh A. KPU, B. KPU provinsi, C. KPU kabupaten kota, D. DPRD, E. Bawaslu. Jawaban yang paling tepat adalah D. DPRD. Lanjut soal nomor 46. Daftar pemilih sementara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diumumkan oleh titik-titik dalam jangka waktu A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU, E. Panwaslu. Jawaban yang tepat adalah B. PPS. Lanjut soal nomor 47. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya dari jumlah kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. A. 15% dan 15%, B. 15% dan 20%, C. 15% dan 25%, D. 20% dan 15%, E. 20% dan 20%.
Jawaban yang tepat adalah A, 15% dan 15%. Soal nomor 48. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk sampai dengan 2 juta jiwa, 2 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk. A, 4%, B, 5%, C, 6%, D, 6,5%, E, 7%. Jawaban yang paling tepat adalah 6,5%. Kita lanjut ke soal nomor 49. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk. A, 4%, B, 5%, C, 6%, D, 6,5%, E, 7%. Jawaban yang paling tepat adalah B, 5%. Untuk soal 50. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dan dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk. A, 3%, B, 4%, C, 5%, D, 6%, E, 7%. Jawaban yang tepat adalah A, 3%. Oke, baiklah, itulah 50 soal yang kami sajikan untuk rekan-rekan semua. Tapi jangan khawatir karena kami masih menyisakan beberapa puluh soal lagi di depan. Maka untuk itu silakan subscribe, like, share, and comment untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai soal-soal seleksi PPS di pemilu 2024. Dan juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin melaksanakan seleksi mandiri, tes mandiri dengan menggunakan Google Form, silakan linknya ada di kolom deskripsi video ini dengan password atau token Mekarwangi, semuanya huruf kecil. Jadi silakan untuk tokennya adalah Mekarwangi, MEKERWANGI, ya, Mekarwangi. Demikianlah, sampai jumpa kembali dengan kami di video-video yang akan datang. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selalu sukses dalam menjalani tes PPS yang akan segera dilaksanakan oleh KPU di daerahnya masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.